Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang ikhlas dalam ibadah dan dalam amaliyah. Ingat, namanya ikhlas dalam toreko itu, tak menganggap ibadah yang kita jalankan itu perbuatan kita sendiri, tapi itu adalah perbuatan Allah. Sebab semua tubuh, jiwa, ruh, hati dan sampai kita bisa bergerak dan melakukan ibadah dengan cara dan ilmunya, itu tidak ada lain atas izin, kesempatan dan kekuatan Allah yang diberikan pada kita, sehingga tubuh mati kita bisa hidup dan bergerak melakukan ibadah, maka ibadah itu secara hakikinya bukan perbuatan kita. Karena bukan perbuatan kita, maka tak selayaknya kita mengharap balasan. Nah, baru amal itu bernilai, dan pantas mendapat balasan yang setimpal. Jika wirid, upayakan hati zikir, zikir itu ingat, dan zikir itu hanya Allah dan nama-namanya, waskurullah, ala bizikrillahi. Jadi semua berhubungan dengan Allah, dan zikir itu di hati secara umumnya, dan di latifah secara penempatannya. Cukup ketika wirid itu hati menuliskan lafaz Allah, dan memegangnya dan menahannya dalam dada, sampai dada itu terasa pecah dan mengalirkan cahaya ilahiyah, serasa dingin seperti aliran air dari kulkas, mengaliri seluruh urat, dan menenangkan, menunjukkan hati telah mulai subur. Setiap waktu cahaya makrifat itu menyinari hati, tapi jika hati penuh oleh keinginan nafsu, maka cahaya makrifat itu berlalu tanpa efek sama sekali, seperti kita bercermin di kaca, sementara kaca tertutup berbagai macam barang. Itu seperti ketika cahaya makrifat melintas di hati dan hati tertutup berbagai keinginan nafsu, maka ada ilham yang sampai di hati tak terbaca. Amalia itu seperti orang sekolah, maka setiap meningkat ke tahapan di atasnya, maka akan memiliki kelebihan yang dianugerahkan Allah, entah bisa mengobati orang sakit, entah bisa melihat gaib, mengusir jin, dan lain-lain, dan setiap orang berbeda-beda kelebihan yang akan didapat, tapi ingat dalam menjalankan jangan mengharap ingin bisa sesuatu, lakukan dengan ikhlas, karena Allah. Amal apapun itu jika tanpa adanya keikhlasan, maka seperti tubuh tanpa ruh, seperti motor tanpa mesin, maka tak bisa pergi kemana-mana, jika dipaksakan pergi, maka akan menyusahkan orang yang membawa. Begitu juga amal tanpa adanya keikhlasan, maka akan menyusahkan orang yang di dekat orang yang beramal. Misal memberi uang, maka uang nanti kan akan diundat-undat, diungkit-ungkit, diminta dikembalikan. Bukankah itu menyusahkan pada orang yang di dekat? Jadi, amalia itu ada zohir ada batin, keduanya harus saling melengkapi. Jika ingin amal itu sampai pada tujuan, itu namanya asbab. Jadi dalam beramal seseorang itu, jika masih dalam kedudukan sebab asbab, maka dia tak lepas dari sebab, musabab, dan akibat. Seperti orang sakit kepala minum parasetamol lalu penyakitnya sembuh, padahal sebenarnya yang menyembuhkan Allah, maka orang tersebut namanya masih menetap di makom atau kedudukan asbab, artinya segala sesuatunya membutuhkan sebab, kenyang sebab makan, dan segala sesuatunya dikaitkan dengan sebab termasuk dalam ubudiyahnya, karena dia ibadah, lalu dia menjadi dekat dengan Allah. Tapi ada juga orang yang sudah tak tergantung oleh asbab, karena sudah memandang segala sesuatu itu dikehendaki Allah terjadinya, dan segala sesuatu itu telah ditakdirkan terjadi, maka terjadi. Sakit juga jika Allah menghendaki sembuh, maka akan sembuh. Begitu dalam pemikiran orang yang sudah di kedudukan tanpa sebab, karena tak ada selain Allah itu bisa menjadi sebab kepada Allah, karena kesempurnaannya, semua menjadi sebab karena Allah menghendakinya menjadi sebab, dan Allah itu tak membutuhkan sebab agar sesuatu terjadi. Juga seseorang itu ibadah tak akan menambah kekayaan Allah. Jika semua orang maksiat juga tak menjadikan Allah menjadi miskin. Jadi Allah tak terpengaruh oleh gerak-gerik semua makhluk, karena semua makhluk itu bergerak dan berhenti atas kehendak Allah. Jadi amal juga tidak bisa mendekatkan atau menjadikan dekat dengan Allah. Jika seseorang itu mengandalkan amalnya sendiri, maka dia tak akan kemana-mana, karena jika ruhnya dicabut nyatanya berangkat ke kuburan pun harus dipikul rame-rame, menunjukkan bahwa amal kita itu tidak bisa menjadikan kita dekat dengan Allah. Tapi Allah lah yang menghendaki kita menjadi dekat. Seorang yang menempatkan jati diri itu hanya perlu berusaha istiqomah dalam ibadah. Seperti orang yang kerja di pabrik, jika dijadwal jamnya jam 7 masuk dan jam 4 pulang, ia harus konsisten, mengikuti aturan yang ditetapkan untuk dirinya, tanpa melakukan tindakan yang menjadikan absensinya merah. Soal nanti dinaikkan kedudukan menjadi manajer itu bukan urusan dia. Sama dengan seorang yang beribadah pada Allah, ada ibadah pokok,
adalah waktu pokok bekerja, dan ibadah sunnah adalah waktu lemburan. Jika seseorang mengandalkan gaji pokok atau penghasilan pokok, maka dipastikan manusia itu akan merugi. Sebab kebutuhan itu selalu ada yang tidak diprediksi, misal sakit butuh obat, hujan butuh payung. Sama dengan orang yang menyandarkan ibadah pokok, suatu saat bepergian, maka mengkodo sholat, jadi orang yang tak merugi yang selalu sedia payung sebelum hujan. Lakukan amal dengan tekun, maka kemudian seseorang akan meningkat di kedudukan yang ditentukan Allah, dengan sendirinya akan menempati pada kedudukan tanpa sebab, menyembuhkan penyakit tanpa obat, rizki tanpa mencari, dan menempuh tempat yang jauh tanpa proses perjalanan. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata dalam ibadah dan amalia, kita harus ikhlas dan istiqomah saja ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.